Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya sapa dulu kepada pemateri 1. Kita di sini Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 pemateri. Pemateri yang pertama, Ibu Nurse Lili Herlina, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Komunitas. Udah hadir ya Ibu Lili. Assalamualaikum. Cantik sekali Ibu Lili hari ini ya. Cerah sekali. Merah. Iya. Selanjutnya Bapak Nurulistiawan Tripurnanto, NSMNS. Bapak, Nji udah hadir Bapak. Bapak Nur Selamat siang. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk pemateri ketiga ada Pak Joni Herianto SKP MMSI. Pak Joni sepertinya belum ya. Mudah-mudahan beliau segera untuk join. Namun Sudah. Oh sudah, alhamdulillah tadi sore kelempar katanya. Alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih Bapak, Pak Dokter udah hadir. Baik, mungkin aturan untuk pemateri pada siang hari ini untuk room 2 adalah masing-masing pembicara nanti diberikan kesempatan selama 15 menit untuk memaparkan materi. Kemudian setelah ketiga pemateri menyampaikan materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 15 menit juga, dan di akhir terakhir nanti kesimpulan dari saya kembali. Itu saja. Dengan ucap basmalah, kita mulai kegiatan. Silakan kepada para pemateri boleh share screen materinya, namun sebelum pemateri melakukan share screen, izinkan saya membacakan CV dari pemateri pertama. Mohon dibantu panitia. CV Bu Lili. Materi saya sudah terlihat, Bu Hera? Tadi ada Ibu, tapi sepertinya udah keluar lagi. Oh. Sebelum Ibu share screen, panitia ada yang bisa share CV Bu Lili? Karena saya tidak bisa. Ya, terima kasih. Punten, boleh di Zoom? Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Lili Herlina, lahir di Jakarta 19 Juli 1964. Beliau aktif sampai saat ini di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ini senior saya nih di Muhammadiyah. Jakarta, Bu, bukan Tangerang, Bu. Oh iya, salah. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ibu bilang Tangerang. Sama Muhammadiyah. Oh salah ya, mohon izin, maaf. Ya, Muhammadiyah. Sama Muhammadiyah soalnya. Sama-sama Muhammadiyah, sering ini minta ilmu sama beliau. Muhammadiyah Jakarta, beliau tinggal di Tambora, Jakarta. Lanjut. Silakan boleh di-save kontak beliau. Beliau sudah menyelesaikan spesialis 1 tahun keperawatan komunitas tahun 2012, kemudian S2 beliau tahun 2011. Beliau diawali pendidikan dari Akper. Nah, ini senior sekali, Bu ya. Kemudian jabatan beliau, lanjut ke bawah, Mbak. Saat ini sebagai tim rencana pengembangan peminatan program studi Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lanjut. Organisasi di PPNI, kemudian di IPKKI, kemudian di Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah, dan Forum Komunikasi Majelis Taklim Kecamatan Tambora sampai saat ini. IPGRI belum masuk, Mbak. Iya, IPGRI belum ditulis ya Bu Lili, padahal sebagai SK-nya belum masuk soalnya. Wakil ya Bu Lili ya? Wakil IPGRI DKI Jakarta. Lanjut, sudah selesai. Terima kasih, panitia.
Izin Ya. ya, Ya, silakan. bentar. Bu Lili, silakan share screen. Saya share screen dulu ya. Ya, diberikan waktu 15 menit ya, Ibu Lili. Baik. Sudah terlihat? Masih proses ya, sudah Bu. Mohon dibantu. Iya, slideshow. Slideshow ya, saya slideshow dulu. Ya. Baik, Bapak, terima kasih pada moderator Ibu Hera. Ini adik kelas saya dulu di spesialis ya, ketemu kembali di Zoom meeting temu ilmiah IPGN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Selamat siang. ya. Bapak Ibu hadirin sekalian. Bu Lili, kemana Bu Lili? Oke, Ibu sebentar, kayaknya ada yang tidak sengaja mengeklik close break room tadi. Kita akan buka kembali. Mohon maaf Pak, ini salah pencet saya. Punten. Kenapa? Saya juga takut keluar, ini tiba-tiba keluar. Makanya gabung lagi kita di main room nih. Mana Bu Lili? Sepertinya Coba di room 1 dilihat. oh iya, Bu Lili sepertinya salah masuk room mungkin ya. Baik, saya panggil dulu. Bu Lili, maaf, belum Ya. dibuka mic-nya. Ya, Ya, sudah. terima kasih, Bu. dari tadi kok ngomong sendiri jadinya karena sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah terlihat Belum Ibu, punten, mohon diulang lagi. diulang Tadi lagi? ada kesalahan Oke. teknis, ya. Share-nya lagi ya, diulang kembali ya. Diulang lagi. Oke. Belum nge-share, Bu Lili, belum nge-share. Ini sudah di-share keluar sudah. lagi. Oh ya, sudah Sudah. Bu. Oke, Oke. Ya, lanjut. ya, Baik, Bapak silakan. Ibu sekalian,
di sini kita memang sudah tidak asing lagi ya, sudah sering kita mendengar bahwa senam yoga itu bisa efektif dalam menurunkan depresi pada lansia. Ya, jadi ya ini hanya penyegaran saja. Tentunya kita perlu juga tadi sudah sama-sama mendengar bahwa dengan kemajuan iptek di bidang kesehatan tentunya juga berdampak terhadap perkembangan jumlah lansia. Jadi bahwa lansia itu semakin meningkat. Tadi memang terbanyak Jepang ya. Jepang Indonesia sudah menduduki urutan kelima di tahun 2020 ya. Kalau data Bu, maaf belum di slide tuh. Ya, sebentar. Ya, makasih. Ya, kalau kita lihat di data Susena sendiri bahwa jumlah lansia ini sendiri di tahun 2020 ini berjumlah 26,82 juta ya, atau 9,92%. Tadi Pak Richard juga mengatakan kemungkinan di tahun 2021 ini sudah mencapai 10% ya jumlah lansia di Indonesia ini. Jadi tentunya dengan banyaknya lansia mengalami penurunan di berbagai fisik, psikososialnya juga mengalami penurunan. Dampaknya salah satunya adalah kepada depresi. Nah, kita ketahui depresi itu sendiri ya, data di dunia, lansia yang mengalami depresi itu cukup besar juga 13,5% ya di tahun 2015, dan kemudian ini diprediksi di tahun 2025 akan meningkat lagi menjadi 15,9%. Nah, adapun menurut Rikesda tahun 2018 bahwa usia lebih dari 50 tahun itu sudah datanya sudah tercatat yang mengalami depresi adalah 8,9% ya. Ini tahun 2018 yang Rikesda. Mungkin akan bertambah lagi di tahun 2001 ini. Ya, sebenarnya apa sih yang masuk kriteria dari depresi itu sendiri ya, bahwa depresi ini adalah suatu gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih ya, sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli, kehilangan minat. Nah, ini putus harapan atau merasa tidak berharga ya. Nah, ini banyak kita jumpai pada lansia-lansia yang ada di sekitar kita ya. Jadi apa penyebab dari depresi itu sendiri ya? Ada penyebabnya dikarenakan faktor fisik ya. Faktor fisik ini di sini misalkan adanya penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit penyerta ya. Kemudian juga ada faktor penurunan hormon, ada juga karena pengaruh zat kimia ya yang menstimulus otak, kemudian juga ada faktor psikologis yang bisa mempengaruhi terhadap terjadinya depresi pada lansia ya. Jadi ada faktor pemicu memiliki penyakit kronis yang kita ketahui bahwa lansia itu sendiri ya penurunan di fisik ya di berbagai fungsi menyebabkan pada sistem-sistemnya terjadi penurunan, sehingga ini penyakit-penyakit yang menurut saya adalah penyakit-penyakit degeneratif ya. Nah, memiliki penyakit kronis atau serius, kemudian juga mengalami tekanan batin ya. Misalkan karena apa? Karena pengaruh kehilangan dari orang tua atau teman, kehilangan dari pasangan, juga bisa karena kehilangan pekerjaan ya, karena pensiun, mengalami peristiwa trauma, adanya kecelakaan yang menimpa anggota keluarga yang sangat dekat, kemudian juga bisa karena banyak mengkonsumsi jenis-jenis obat tertentu karena dari penyakit kronisnya ini sendiri yang bisa mempengaruhi terhadap homeostasis ya, terjadinya deteriorisasi ya, terjadi pemerosotan atau kerusakan pada otak ya. Kemudian juga ada yang memiliki riwayat gangguan mental. Ini penyebab depresi pada lansia. Nah,
bahwa depresi ini sendiri bisa mempengaruhi atau berdampak terhadap faktor-faktor fisik. Tadi kalau dilihat dari gangguan mood ya, sehingga akan mempengaruhi kebutuhan sehari-harinya, jadi menjadi ketergantungan pada orang lain. Jadi kita dengarkan bahwa angka ketergantungan lansia masih cukup tinggi ya. Nah, kemudian ini faktor psikologis juga pengaruh karena adanya dampak depresi, faktor sosial juga mempengaruhi sehingga lansia itu sendiri tidak bisa melakukan hubungan sosial dengan lingkungan. Nah, hal ini nanti berdampaknya selanjutnya adalah bisa memperburuk dari kualitas hidup dan produktivitas kerja lansia itu sendiri. Nah, timbulnya adalah kembali lagi kepada ketergantungan kepada orang lain, keluarga atau caregiver ya di sekitarnya. Nah, salah satu upaya tadi dikatakan untuk perawatan jangka panjang ya, long term care. Jadi ada upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh teman-teman perawat ya, teman-teman social worker, tentunya ada promotif dan preventif yang diupayakan adalah promotif dan preventifnya. Nah, salah satu bentuknya adalah dengan melakukan senam yoga karena senam yoga ini sendiri sudah banyak dilakukan penelitian dari baik itu di luar maupun di dalam ya, di dalam negeri kita sudah banyak melakukan efektivitas senam yoga terhadap penurunan depresi ya. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat yoga itu bisa efektif terhadap depresi, penurunan depresi? Yang senam yoga itu sendiri sebenarnya dapat membangkitkan pikiran yang lebih positif ya, karena di dalam yoga itu terdapat banyak sekali gerakan-gerakan yang dapat melepaskan ketegangan di saraf. Juga bisa meregangkan otot-otot untuk mengistirahatkan tubuh, kemudian juga menenangkan pikiran. Jadi bahwa yoga ini sendiri di dalam yoga terdapat teknik meditasi yang membuat pikiran menjadi tenang, damai, dan rileks. Artinya bahwa meditasi dapat menenangkan pikiran, menimbulkan kejernihan batin, kedamaian pikiran, pemahaman, dan serta meredakan emosi ya. Jadi ini yang sudah dilakukan penelitian. Nah, kalau dilihat apa kaitannya bahwa ini bisa mempengaruhi ketenangan di dalam diri individu ya, bahwa senam yoga itu sendiri akan mempengaruhi pada sistem limbik di otak ya, di otak. Jadi bahwa sistem limbik di otak itu akan teraktivasi, nah, kemudian akan berespon terhadap emosi dan merangsang pada korteks cerebri, sehingga akan menghasilkan suatu persepsi yang positif ya, respon coping yang positif. Nah, inilah yang bisa menyebabkan dari respon positif, dari persepsi yang positif ini sendiri bisa menyebabkan saraf dan otot menjadi rileks ya, sehingga kita memang harus selalu berpikir positive thinking. Santai aja kali gitu kan, sering kita bercanda gitu kan, santai aja kali ya, jadi jangan stres gitu kan. Nah, artinya dengan saraf dan ototnya menjadi rileks, justru ketegangan dan depresi menjadi berkurang karena juga sirkulasi darah juga menjadi lancar ya. Nah, dengan sirkulasi darah menjadi lancar, tentunya juga di sini ada pengaruh yang bisa terjadi pada otak ya. Di khususnya pada hipotalamik pituitary adrenal, nah ini menjadi menurun ya. Di otak itu ada yang namanya HPA itu menurun. Nah, dengan menurunnya HPA tentunya ada hormon yang namanya kortikotropin releasing factor di hipotalamus juga akan menjadi menurun. Menurunnya CRF ini akan merangsang di otak anterior untuk bisa menurunkan adrenal corticotropic hormone, di mana bahwa
adrenal ini sendiri mampu merangsang medula adrenal untuk bisa menurunkan katekolamin dan kortisol sebagai hormon stres. Nah, inilah jalan dari bisa membuat kita menjadi tenang, karena itu ya, karena ada pengaruhnya ada dengan kerjanya otak pada sistem limbik. Nah, perlu juga diketahui bahwa yoga itu sendiri juga dengan katekolamin dan kortisolnya yang sebagai hormon stres itu menurun ya, tentunya akan meningkatkan pelepasan dari endorfin dalam darah, sehingga si individu itu sendiri akan merasakan gembira ya, kebahagiaan. Jadi makanya kita harus banyak tertawa, tetapi jangan tertawa sendiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti keberlanjutan depresinya menjadi gangguan jiwa ya. Jadi bahwa endorfin itu bisa membuat kita senang ya. Bahwa endorfin harus keluar, dengan kita senang akan endorfin akan keluar. Nah, jadi bahwa endorfin adalah neuropeptida yang dihasilkan tubuh saat kita rileks, saat kita tenang, saat kita bahagia, ya. Nah, ini dihasilkan di otak dan susunan saraf tulang belakang, ya. Jadi bahwa endorfin dapat berfungsi sebagai obat penenang alami yang diproduksi otak melalui yang melahirkan rasa nyaman, sehingga itu yang bisa mengurangi depresi. Sebenarnya gampang saja ya Bapak Ibu sekalian, kita kumpulkan lansia, kita ajak ngobrol-ngobrol, atau kita setelkan film-film lucu yang bikin dia tertawa sehingga endorfinnya keluar ya, sehingga akan mengurangi ketegangan atau stres yang ada pada lansia ya. Hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Mei yang lalu, jadi di sini bahwa dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2021, ini saya hanya share pengalaman saja, ya, dilakukan dengan populasi lansia sebanyak 147 dan sampelnya sebanyak 47. Tentunya sebelumnya sudah dilakukan screening geriatric depresi scale ya. Jadi sudah dilakukan GDS, didapatkan hasil lansia menunjukkan ya dari 47 ini sendiri menghasilkan menunjukkan adanya depresi atau hampir menunjukkan depresi atau juga menunjukkan skornya yang lebih dari 5 skor pada GDS. Nah, izin Bu Lili 5 ya? menit lagi. Ya, baik. Waktu penelitian ini beberapa bulan ya. Kemudian kita menggunakan video ya dengan buklet. Nah, dilakukannya selama dikatakan 2 kali dalam seminggu ya, dan dilakukan selama 12 minggu dengan alokasi waktunya setiap melakukan adalah 50 menit ya. 5 menit untuk pemanasan, kemudian 20 menit untuk bagian inti, dan 10 menit untuk relaksasi progresifnya, jadi dikombinasikan ya. Ini penutupnya adalah 5 menit. Nah, adapun hasil yang didapatkan ya pada penelitian ini, hasilnya adalah pada post-test berada pada kategori normal sebanyak 38 orang. Yang tadinya hampir seluruhnya mengalami depresi, setelah dilakukan selama 12 minggu, menunjukkan post-testnya menunjukkan 38 orang sudah kategorinya normal, 80,9%. Dan yang masih berada pada tingkat depresi sebanyak 19,1%, dibandingkan pada saat pretest menunjukkan depresi sebanyak 39 orang atau 83%, dan selalu depresi sebanyak 8 orang ya atau 17%. Nah, berdasarkan dari hasil analisis bivariatnya sendiri ya, didapatkan rata-rata tingkat depresi responden pada saat pretest
8,40 dan pada saat post-testnya menjadi menurun 4,77 atau memiliki selisih minnya 3,63 dengan p-value-nya 0,01 ya. Yang artinya bahwa ada pengaruh pemberian terapi yoga terhadap penurunan tingkat depresi pada saat pretest dan post-test, sehingga bisa disimpulkan H0 ditolak yang artinya ada pengaruh pemberian terapi yoga terhadap penurunan tingkat depresi pada lansia ini dilakukan di Sukoharjo ya. Nah, banyak penelitian-penelitian terkait ya yang kami merujuk kepada penelitian-penelitian terkait yaitu pada penelitian Kumincen ya, ini tahun 2008 yang dilakukan selama 6 bulan dan ini pun memang tidak disebutkan hasil dari keberhasilan, hanya lebih baik daripada kelompok kontrol. Kemudian Maaf Ibu, 2 menit lagi. Iya, penelitian Kim Ines juga sama ya. Di sini ada bisa menurunkan prevalensi insomnia, kecemasan, depresi dan stres. Jadi dirasakan semuanya ada korelasinya, ada hubungannya di mana p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, ini ada penelitian Ewa Haglut ya, 2016 juga dia menggunakan yoga dan hidroterapi ya. Ada kombinasi ya, kami yang dilakukan hanya yoga dan ditambah dengan relaksasi progresif ya. Semuanya mendapatkan bahwa ada pengaruhnya untuk penurunan dari depresi. Ada penelitian dari Chayanur et al ya. Kemudian juga ada Juyong Park ini. Jadi mungkin masih banyak lagi hasil-hasil penelitian terkait ya dengan yoga dan penurunan depresi. Tentunya ini nanti kalaupun waktunya tidak terkejar, nanti semua hadirin atau peserta bisa mendapatkan materi ini, materi persiapan untuk yoga yang kami lakukan ya. Mungkin juga masih banyak model-model yoga yang bisa dikembangkan ya, ini yang kebetulan yang kami lakukan. Jadi ada fase persiapan ya, kemudian juga tadi kami melakukan pemanasan selama 10 menit ya. Ada pemanasan pertama ya, kemudian pemanasan yang kedua ya, ini kami tidak sebutkan satu persatu, nanti bisa dilihat di materinya saja ya. Kemudian juga ada latihan intinya yang dilakukan selama 20 menit ya. Sudah beserta dengan gambar dan keterangannya yang nanti bisa Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa melakukan langsung kepada lingkungan kita atau lansia-lansia yang memang mengalami tanda-tanda perubahan mood ya, ada gejala-gejala depresi ya. Itu saja barangkali Bu Hera ya, dari persiapan sampai ke pelaksanaan karena ini cukup banyak ya, ada 7 ya, ada sampai 6 tahapan di sini. Nah, jadi untuk imagery kami kombinasikan dengan mendengarkan musik yang lembut ya, jadi bisa terserah lansianya sendiri senangnya lagunya lagu apa, klasik atau yang penting tidak lagu yang breakdance ya, karena lagu breakdance itu sendiri tidak akan membuat tidak relax ya. Jadi kita bisa menginginkan lagu-lagu yang memang atau dengan yang musik-musik murotal yang bisa membawa lansia itu untuk imagery-nya ya, guidance imagery. Oke. Baik, itu saja barangkali Bu Hera ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya mohon maaf ini agak delay 2 menit. Ya, menit. Iya, mohon stop share Ibu. Terima kasih Bu Lili. Baik. Ya. Mungkin kita lanjutkan dulu Bapak dan Ibu ke pemateri yang kedua, Bapak Nurul Listiawan Tripurnanto NS, MNS. Bapak
Nur ini dari IPGRI Jawa Tengah. Beliau akan memaparkan hasil penelitian tentang persepsi lansia tentang vaksinasi COVID-19 pendekatan health belief model. Mohon izin CV beliau, panitia. Sambil menunggu dari panitia, mungkin saya bacakan. Oh ya, sudah. Ya, silakan dilanjutkan. Terus, ya Pak Nur Listiawan ini, beliau lahir di Jepara, 29 November 1986. Sudah menikah, jabatan fungsional asisten ahli. Beliau saat ini mengabdi di program studi S1 Keperawatan Universitas An-Nur. Silakan dicatat nomor kontak beliau jika dibutuhkan. Kemudian lanjut, riwayat pendidikan beliau, riwayat pendidikan terakhir adalah Magister Keperawatan tahun 2014, lulusnya dari Universitas Kaset-Star University Thailand sebagai Master of Nursing Science. Riwayat pekerjaan sampai saat ini yang terakhir berada di Universitas An-Nur sejak tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Lanjut. Beliau pejabat ya di Universitas An-Nur. Beliau juga sebagai, nah ini kegiatan beliau sebagai editor juga di jurnal-jurnal ilmiah ya, reviewer juga di Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat, dan verifikator SINTA, koordinator wilayah Jawa Tengah dari Kemenristek. Riwayat organisasi beliau sebagai anggota PPNI, HIPGABI, dan Dewan Riset Daerah Kabupaten Grobongga. Lanjut, riwayat mengajar sebagai pengajar aktif di keperawatan komunitas keluarga gerontik sepertinya. Lanjut, biasanya paket ya. Nah, dengan gerontik juga, riwayat pelatihan, beliau sudah banyak mengikuti kegiatan pelatihan di sini. Lanjut Pak, bisa dibaca ya. Karena mohon maaf ya agak cepat-cepat ini karena waktu juga kita sudah delay. Dan terakhir sebagai pelatih verifikator SINTA, beliau juga workshop manajemen publikasi berbasis OJS, kemudian aktif juga di Elsevier ini untuk pelatihan. Ya, mungkin lagi masih ada pengalaman penelitian. Beliau aktif sekali dari tahun 2000. Ini adalah 3 tahun terakhir saja, ya. Lebih kepada penelitian lansia, ya. Bisa kita baca terakhir sebagai di sini tentang kegiatan di keperawatan anak ini ya, gigi dan gigi pada anak, keperawatan komunitas. Lanjut pengalaman publikasi, beliau aktif melakukan publikasi di Vikas Jurnal Keperawatan Unimus. Lanjut sampai ke bawah di proceeding internasional juga, di jurnal internasional juga beliau aktif sampai terus ke bawah masih banyak sepertinya. Bapak mungkin tidak perlu dibacakan semua. Iya, tidak perlu semua ya. Ya, ini jadi karena ya, waktunya berjalan. Iya, betul. Singkat. Mungkin itu saja kepada panitia. Terima kasih sudah memaparkan tentang CV dari Pak Nur. Boleh di exit. Silakan Pak Nur share screen. Waktunya 15 menit.
Ya. Iya, silakan Pak. Belum muncul, masih proses tampilan layarnya. Tempat saya kok ngeblank ya, Bu? Apa? Oh ya. Apa dibantu dari panitia, Pak? Oh, ini udah, Pak. Udah. Sudah muncul, Pak. Sekali ya? Sudah muncul. Besar sekali ya, betul ya? Cuma besar ya. Bisa dikurangi. Ya. Ya, Sudah, Pak. Udah, Pak. Pas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu untuk seluruh para peserta temu ilmiah pada siang hari ini. Sebelum saya mulai, suara saya cukup terdengar jelas, Bapak Ibu jelas. yang hadir? Oke, terima kasih. Mohon izin untuk para senior-senior saya yang hari ini sudah bergabung di room 2. Siang hari ini kesempatan buat saya sangat luar biasa, apresiasinya. Saya diberikan kesempatan untuk bisa join mewakili IPGRI Jawa Tengah. Kemudian hari ini saya akan menyajikan hasil penelitian terakhir saya terkait dengan persepsi lansia tentang vaksinasi COVID-19. Yang ini kami gunakan adalah dengan pendekatan hybrid model sebagai konseptual teori. Langsung saja karena terbatas waktu, kami mulai dengan latar belakang dulu bahwa sampai hari ini kita bisa belum mengatakan bahwa COVID-19 itu berakhir, karena memang hingga sampai saat ini masih kita melihat banyaknya kasus yang terjadi atau pasien yang masih terkonfirmasi positif dengan COVID-19, walaupun tren saat ini yang terjadi adalah cenderung menurun. Jadi singkatnya, untuk kita review sebentar bahwa COVID-19 itu merupakan virus yang berasal dari novel coronavirus atau MERS yang kita tahu bahwa mulai di akhir 2019 sampai saat ini masih bermutasi sampai ke sekarang ini sudah sampai di COVID-19 Delta yang hari ini masih ada, dan hari ini pun WHO sudah mengingatkan bahwa akan ada gelombang ketiga terjadinya COVID-19. Walaupun banyak sekali sampai hari ini kita sudah ada vaksinasi di beberapa negara, terutama di Indonesia juga sudah ada. Jadi mengingat hal itu, sampai Agustus 2021 WHO mengkonfirmasi jumlah pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di dunia itu sudah mencapai 208 juta kasus dengan angka kematian yang lebih dari 4 juta kasus kematian di dunia. Nah, ini laporan yang di tahun 2021 bulan per Agustus. Sedangkan untuk yang terbaru yang kemarin saya dapatkan sebelum membuat materi ini di September 2021, WHO juga menambahkan jumlah penderita yang terkonfirmasi COVID-19 di dunia itu menjadi 136.147 kasus. Nah, ini artinya walaupun hari ini trennya sudah menurun terjadinya COVID-19, tetapi masih kita jumpai beberapa kasus terkonfirmasi positif untuk sampai saat ini. Kemudian selain di dunia, kita fokus ke Asia Tenggara, bahwa di Asia Tenggara kalau kita lihat grafik di sini, ini masih ada penurunan, adanya penurunan insiden konfirmasi COVID-19 di Asia Tenggara. Kita mulai di bulan Mei ini ada sekitar 1.000, kemudian menurun di bulan Juni mencapai 600.000, kemudian di bulan Juli ini agak naik sedikit, kemudian kita turun lagi di bulan Agustus. Nah, ini yang kemarin kita sudah mulai melandai, dan September ini harapannya sudah turun, tapi memang kemarin saya coba mencari untuk yang per 30 September ini belum bisa ada data, sehingga saya hanya fokus ke bulan Agustus sebagai laporan terakhirnya. Kemudian di Indonesia sendiri, fokus ke 2 bulan terakhir ini saya ambilkan di bulan Agustus dan September. Kalau kita lihat yang terkonfirmasi positif ini ada kenaikan dari 3.900 sekian menjadi 4.200 sekian. Tetapi yang perlu kita lihat adalah di angka kesembuhan yang hari ini sudah mencapai 4.000
pasien yang sembuh dari konfirmasi COVID-19 dari bulan Agustus yang hanya 3.453 sekian. Nah, ini artinya bahwa penanganan kasus COVID-19 di Indonesia ini cenderung sudah tertangani dengan baik karena meningkatnya jumlah pasien yang sudah sembuh dari COVID-19. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan kasus kematian bahwa sampai September 2021 angka kematian di Indonesia sudah mencapai 141.826. Artinya masih kita jumpai banyak kasus kematian yang ada di Indonesia walaupun tidak sebanyak ketika pertama kali Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Nah, bukti dari pemerintah untuk menangani kasus COVID-19 ini kita bisa jumpai ada banyak program-program pemerintah, termasuk dalamnya adalah tindakan vaksinasi yang saat ini menjadi program andalan untuk penyelamatan seluruh masyarakat di Indonesia, terutama ada lansia juga. Nah, ini juga WHO melaporkan bahwa sampai bulan September 2021 per 30 kemarin itu sudah sebanyak 136 juta sekian orang yang telah tervaksin COVID-19 di seluruh dunia. Nah, cakupan di Indonesia sendiri sampai pertengahan bulan September, karena memang datanya kemarin per September, ini telah mencapai 35% dosis 1, dan yang sudah mengalami dosis 2 ini ada 21,87. Ini dari Kementerian RI tahun 2021, saya kutip untuk citationnya. Jadi artinya program yang kita harapkan bisa menjadi penyelamat seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan COVID-19 belum sepenuhnya untuk mencapai standar yang kita rencanakan adalah 60% dari total penduduk. Nah, ini kita harapkan nanti kita bisa saling bergandengan tangan untuk saling membantu dan peduli sehingga pelaksanaan COVID ini lebih meningkat. Dan dengan vaksinasi di lansia yang hari ini kita fokuskan ke lansia, khusus kategori lansia ini di terkonfirmasi ada 6.470.784 tervaksin dosis 1 dan 4.375 sekiannya atau 20,30%-nya baru tervaksin ke dosis kedua. Nah, ini dari total yang diharapkan adalah dari 21 juta sekian lansia yang harus divaksinasi. Nah, ini nanti kita juga akan lihat kembali ke tingkatan usia divaksinasi dan juga ini akan menambah. Tapi kita harapkan bahwa seluruh lansia yang ada di Indonesia nantinya dapat tervaksinasi karena mengingat lansia itu berada pada fase yang paling riskan terkena banyak penyakit, tidak terkecuali adalah COVID-19. Permasalahannya adalah sampai saat ini tidak semua lansia memiliki persepsi yang sama tentang COVID-19. Ini yang terjadi. Contohnya adalah vaksin itu masih menyebabkan kematian. Nah, ini sering menjadi persepsi setiap orang, terutama pada lansia, ini juga mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi ketakutan vaksinasi ini juga menjadikan persepsi seseorang berbeda-beda, sehingga banyak sekali orang-orang atau lansia ini yang masih enggan untuk melakukan vaksinasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lansia sudah merasa tua sehingga tidak perlu divaksin. Jadi seperti ini loh. Harapan persepsinya para lansia itu karena ya umur saya sudah terbatas begitu. Sehingga ketika kita ingin melakukan vaksinasi kita berpikir buat apa? Wong nanti juga akan meninggal. Jadi persepsi seperti ini tentunya perlu kita rubah dan perlu kita perbaiki sehingga lansia juga nanti bisa hidup sehat dan sejahtera. Kemudian terakhir adalah persepsi tentang adanya riwayat kesehatan. Nah, ini banyak sekali kan tidak dipungkiri lansia itu mengalami banyak kondisi kesehatan sehingga mereka cenderung dan melakukan vaksinasi karena takut bahwa nanti kondisi kesehatannya akan menurun dan mempercepat kematian atau mengurangi harapan hidup mereka. Nah, ini yang menjadi persepsi yang harus kita benarkan sekarang. Maka dengan adanya persepsi-persepsi yang tidak sesuai ini atau banyaknya persepsi yang salah menjadi sebuah hambatan pada lansia untuk melakukan tindakan vaksinasi. Nah, di sini saya mencoba untuk menggabungkan konsep hybrid model yang bisa digunakan ini untuk menilai persepsi lansia apakah itu betul atau tidak terkait dengan persepsi mereka terhadap vaksinasi COVID-19. Mungkin ada banyak teori terkait dengan persepsi atau perilaku tentang pelayanan kesehatan, tetapi
untuk kali ini saya hanya fokus pada hybrid model. Kenapa hybrid model kami pilih? Karena memang ini ada hybrid model fokus kepada 4 persepsi, di mana persepsi yang diharapkan di hybrid model itu adalah dari perceived suitability, perceived severity, perceived benefit, dan perceived barrier. Yang keempat perceived ini diharapkan mampu untuk meningkatkan perilaku untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada manusia. Izin Pak, 5 menit lagi. Belum lagi ya Bu, cepat sekali baru sampai tujuan. Iya. Jadi dalam konsep kita tahu ya ada multifaktor-faktor yaitu tentang gender dan lain sebagainya ini. Nah nanti kita akan fokus kepada 4 persepsi ini yang diharapkan adalah untuk perubahan perilaku. Jadi persepsi yang baik ini nanti kita harapkan untuk meningkatkan perilaku. Nah jenis penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif dengan korelasional, pendekatan cross-seksional. Kemudian sampel penelitian kita ada 88, tidak banyak karena memang kita ada keterbatasan dalam penggunaan kuota vaksinasi. Jadi ini kami gunakan sesuai dengan kuota vaksinasi yang ada. Dan tempat penelitian kami hanya satu tempat wilayah, tidak satu kabupaten atau wilayah yang cukup luas, sehingga memang populasi ini menjadikan sampelnya menjadi sangat rendah di sini. Kemudian ini hasil yang ada, jadi ada usia, kemudian jenis kelamin dan pendidikan. Kemudian terkait dengan persepsi, jadi persepsi ini mayoritas lansia malah mempunyai persepsi yang cukup terhadap rentan terhadap penyakit, kemudian persepsi yang baik terhadap perceived severity, kemudian cukup persepsinya terkait dengan manfaat tentang vaksinasi dan hambatannya juga sangat ringan. Nah dari proses itu kita bisa lihat dalam tabel person product moment bahwa keseluruhan persepsi tersebut kalau kita hubungkan ini ada korelasinya. Jadi ada korelasi bersifat positif dan negatif. Hampir seluruhnya ke perceived suitability, severity, dan benefit itu memiliki korelasi positif, sedangkan di perceived barrier berkorelasi negatif. Nah, bagaimanakah pembahasannya? Langsung saya ke inti saja. Jadi di sini hubungan perceived antara perceived suitability, severity, dan benefit ini memiliki hubungan yang positif. Artinya apa? Ketika seseorang itu sadar bahwa dirinya ada di penyakit, dia rentan terhadap kondisi yang ada di lingkungan mereka, tahu bahwa penyakit itu akan berdampak pada dirinya, ini akan membuat seseorang itu merasa terancam. Nah, dari terancam itu maka berusaha untuk mencari keuntungan apa yang bisa saya dapatkan dari melakukan vaksinasi. Nah, dari persepsi dari benefit ini yang nanti ketika benefitnya ini dirasakan cukup tinggi menurut orang tersebut, maka seseorang tersebut akan mampu untuk melakukan perubahan perilaku. Dalam hal ini adalah mereka akan berusaha untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, bagaimana dengan perceived barrier? Di barrier itu merupakan sebuah hambatan. Jadi, hambatan untuk melakukan perubahan perilaku. Ketika seorang itu menganggap bahwa vaksin ini sangat tidak berguna, tidak bermanfaat, atau banyak kendala yang dihadapi ketika melakukan vaksinasi, maka orang cenderung tidak akan melakukan untuk vaksinasi. Nah ini diartikan bahwa perceived barrier mampu menghambat seseorang untuk berperilaku. Kesimpulannya adalah semakin besar perceived barrier, maka seseorang akan menurunkan pada perceived suitability, severity, dan benefit. Dan kata lain, perubahan tidak akan terjadi karena menganggap bahwa hambatan lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan. Nah ini kesimpulan dari penelitian saya, dan rekomendasinya adalah lansia hendaknya meningkatkan pemahaman tentang vaksin, karena dengan peningkatan pemahaman ini diharapkan mampu untuk mendorong seseorang untuk berperilaku, dan ini adalah melakukan diri untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Peran tenaga kesehatan juga perlu didorong untuk mendorong promosi kesehatan, dan tentunya dengan promosi kesehatan yang baik akan menimbulkan kesadaran dan perubahan persepsi pada lansia. Dan terpenting ada dukungan keluarga, bahwa lansia ini dukungan keluarga perlu ditingkatkan, terutama pada penyediaan informasi terkait dengan vaksinasi atau mengantar lansia ke tempat vaksin, sehingga ini akan membantu lansia dalam mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Itu di akhir penjelasan saya dari beberapa pakar yang mengatasi penelitian saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat waktu, Pak Nur. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, jika ada pertanyaan bisa dicatat dulu, nanti di akhir pemateri ketiga baru kita tanya jawab. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Joni. Panitia mohon CV bisa ditayangkan, mungkin
Ini beliau juga banyak sekali penelitiannya ya. Boleh dibantu panitia 1 menit CV. Pertanyaannya bisa di chat ya, Bu Hera? Boleh, Bu Puji, boleh di-chat Puji. Nggih, matur Terima nuwun. kasih. Ya, ini Pak Dr. Joni, beliau juga senior saya, beliau dari Unair, lahir di Kediri 8 Juni 1963. Jika membutuhkan telepon dan email beliau silakan dicatat. Lanjut. Beliau lulus S3 dari FIK UI tahun lulusnya 2015. Lanjut. Pengalaman penelitian lumayan banyak, ini dapat hibah semua ini ya dari tahun 2015 sampai 2019, lumayan besar Pak, dia 50 juta juga beliau ini mendapatkan hibah. Lanjut, publikasi artikel ilmiah beliau ini cukup banyak sekali Bapak Ibu, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Lanjut ke bawah, bisa dibaca ya Bapak dan Ibu sekalian. Beliau juga aktif sebagai presenter oral di baik itu yang diadakan di Indonesia maupun di Malaysia, Surabaya, dan Melbourne. Lanjut, beliau juga mendapatkan penghargaan ya sebagai President Award pada tahun 2012. Terima kasih, panitia. Mohon di close. Ya, silakan Pak Joni. Waktu Terima Bapak kasih. Bu 15 Herasuti. menit ya Pak. Terima kasih. Semoga cukup ya waktunya. Ya, mohon. Ya, ya. Nah, singkat-singkat saja. Oh, lama juga untuk bisa dibaca ya. Iya, mungkin dipilih, Pak. Mohon maaf ini waktunya ini kita udah delay. Sudah terlihat ya? Berproses, kalau di saya masih berproses. Ya, sudah Pak. Mohon di slideshow Pak. Beliau judulnya Smart Ya. Karangwirda ya, to Smart Home. Ya, for Jadi, care Smart of Karangwirda older. to Smart Home. Ya. For the care of older people to live well. Jadi di Jawa Timur ada ciri khas adanya Karangwirda di setiap desa dan kelurahan. Dan ini belum semua, tapi dipicu oleh adanya SK Gubernur pada tahun 2017 bahwa lansia harus dipantau dengan sebuah wadah seperti Karang Taruna untuk pemuda. Jadi untuk lansia ada Karangwirda yang harus didanai oleh dana desa. Ini inisiatif pertama saya meneliti ini, penelitian ini secara kualitatif. Ya. Jadi didasarkan pada lansia adalah masa akhir dari kehidupan, itu adalah masa yang rentan dan risiko tinggi terhadap gangguan kesehatan yang perlu kita proteksi. Ada 10 kasus penyakit utama yang kita sering temukan di berbagai panti dan juga di rumah sakit. Saya minta di beberapa panti dan rumah sakit, maka 10 penyakit inilah yang muncul. Di masa pandemi, orang yang tanpa penyakit degeneratif ini, tanpa komorbid saja bisa meninggal, apalagi kalau mereka itu bersama komorbid semacam ini. Kalau pelayanan tidak maksimal, maka juga sering terjadi kefatalan, sehingga penderita lanjut usia karena COVID itu mempunyai persentase yang tinggi untuk terjadinya kematian. Jawa Timur mempunyai lansia sebesar 13,48%, ya sekitar 5.377.172 ya. Di masa pandemi COVID, lansia harus mendapatkan proteksi yang lebih ketat karena kerentanan daya tahan tubuh yang menurun. Saya juga memanfaatkan daripada SK Gubernur ini tentang Karangwirda dan buku kesehatan lanjut usia. Peta konsep saya bahwa Karangwirda
itu harus mampu connect kepada keluarga-keluarga yang ada lansianya, dan smart home itu adalah rumah yang pintar untuk mensensor aktivitas lanjut usia sampai kepada denyut nadinya, sampai vital sign-nya, ADL dan BADL. Ya. Itu dipantau dari sebuah kantor Karangwirda di kelurahan atau di kantor desa. Dan di situ harus ada orang yang menunggu bila terjadi permasalahan akan cepat segera kita kendalikan menggunakan multimedia. Jadi smart itu karena kita menggunakan multimedia. Kita tadi kata Pak Charles sudah waktunya revolusi industri 4.0 kita gunakan dan kita hubungkan yang belum terhubung gitu ya. Ini saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Richard tadi. Masalahnya, bagaimanakah bentuk smart Karangwirda yang dapat difungsikan smart home agar lansia di rumah dapat terkontrol pelayanan kesehatan dan atau keperawatan untuk tercapainya lansia hidup dengan baik. Ya, ini kondisi di rumah-rumah. Ya. Contoh aja, saya nggak berani mengambil yang nyata di Jawa Timur. Ya. Mohon maaf. Saya ngambil aja. Ini tujuannya mendapatkan polanya semacam ini yang mewakili smart Karangwirda. Jadi kantor atau wadah seperti Karang Taruna, tetapi ini untuk lansia, tetapi SDM-nya bisa juga ada yang muda dan dia harus smart di dalam multimedia untuk mengkontrol smart home tadi. Nah, ini pola tujuan yang saya impikan gitu ya. Jadi sebelum ada penelitian supaya hidup yang baik lansia itu bisa terkendali. Alur pikir saya, contoh adalah Karangwirda di dalam sebuah kantor desa ada kantor untuk Karangwirda yang ada dilengkapi dengan multimedia dan SDM yang mumpuni terhadap multimedia. Setelah itu connect dalam satu desa atau kelurahan untuk kita mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah tentang Perpres 59/2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, juga Permen Desa 13/2020 prioritas pembangunan dana desa yaitu bisa digunakan untuk SDM, dan juga tentang SDGs desa, ya, bahwa sekarang ada SDGs desa yang itu penggunaan dana desa dan orang-orang yang termasuk desa yang inklusif itu harus diberikan sebuah dana untuk kita proteksi atau kita advokasi. Jadi pengembangan desa inklusif, pelayanan dasar kelompok marginal dan rentan termasuk lanjut usia di dalamnya. Nah, apa yang bisa dikontrol yaitu BADL dan IADL, ya, Activity Daily of Living, dan tanda-tanda vital. Ini yang awal, ini hal-hal yang bisa untuk mengkontrol ini dari balai desa kantor Karangwirda tersebut. Ya. Dan ini pun juga bisa connect di rumah, ya, connect di rumah hanya dengan menggunakan smartphone, bisa orangnya, pegawainya itu mengkontrol dari rumah. Seperti ini. Metode yang kami gunakan untuk mengetahui pola, maka kami menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan fenomenologi, yaitu secara sampelnya, informannya saya secara stratified purposive sampling, jadi saya stratakan dan purposive sesuai dengan keinginan saya, tujuan itu saya ambil secara stratified. Dan metode yang kami gunakan adalah triangulasi, yaitu dengan pengambilan 3 data melalui FGD, literatur review, dan dokumentasi. Dokumentasi FGD di Bakorwil, di Jawa Timur ada istilah Bakorwil. Bakorwil itu Badan Koordinasi Wilayah, ada 5. Ya. Di situ kami melakukan dari tadi strata pejabat, strata lansia, strata anak muda, strata para veteran, seperti apa keinginan mereka, ya, di dalam FGD itu masyarakat lansia, remaja, penentu kebijakan, apakah butuh
dan butuhnya itu seperti apa, sehingga muncul sebuah hasil bahwa setiap desa atau kelurahan perlu ada Karangwirda yang salah satu tenaga SDM-nya mampu mengoperasionalkan multimedia. Pengurus Karangwirda juga ada yang paham kesehatan dan atau keperawatan lansia. Karangwirda perlu koneksi kepada pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Rumah yang ada lansia harus bisa terkoneksi dengan multimedia dan ke Karangwirda tersebut. Hasil yang bisa dikontrol, ya. 2 menit lagi, terima kasih. Vitalsen, ILDL, dan BLDL. Ya. Pembahasan dalam pandemi COVID-19 bisa jadi menjadi endemi, sangat berisiko pada lansia yang umumnya mengalami akrofitimus sehingga imunitas menurun, maka perlu adanya multimedia sebagai alat komunikasinya. Simpulan, polanya adalah di setiap desa, kelurahan ada Karangwirda dan disebut sebagai Smart Karangwirda, mampu mengoperasionalkan multimedia untuk memberdayakan dan mengkoordinasi smart home, rumah-rumah yang pintar, yang ada lansianya, sehingga kesehatan dan aktivitas itu terpantau dengan baik. Saran, desa kelurahan mempersiapkan untuk membentuk Karangwirda yang smart dan dapat mengkoordinasi smart home, dialokasikan melalui dana desa. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Mbak Hera. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Joni. Waktunya tepat sekali. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Di ruang chat itu, di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan. Ini ada nambah 1 lagi. Kita mungkin batasi dulu untuk 2 penanya ya. Ini kebetulan penanyanya semuanya untuk Bu Lili nih. Bu Lili, siap-siap Bu Lili. Untuk Ibu Eva. Bu Eva menanyakan, senam yoga ini apakah boleh dilakukan pada semua tingkat depresi, baik ringan, sedang maupun berat? Jika lansia berada pada kondisi depresi sedang dan berat, bagaimana menyiapkan atau mengkondisikan lansia tersebut untuk bisa melakukan senam yoga? Kemudian pada saat ini depresi itu bisa menimbulkan bunuh diri pada lansia, bagaimana caranya menurunkan angka tersebut? Mungkin itu Bu Lili, maaf mau dijawab langsung satu-satu ya, atau bagaimana? Ya. Oh ya, silakan Bu Lili. Terima kasih Mbak Eva yang sudah memberikan pertanyaan. Tadi apa pertanyaannya terkait dengan tingkatan depresi, Pak. Tingkatan dari depresi. Ya, memang kalau dilihat dari instrumen GDS sendiri, di situ tidak ada yang menyebutkan ada depresi ringan, depresi sedang dan berat, tidak ada. Karena dari hasil GDS itu sendiri ini yang ada adalah di situ ada normal, kalau nilai 0 sampai 5 itu normal. Kalau skornya 5 itu menunjukkan lebih dari 5 menunjukkan depresi, kalau lebih dari 10 hampir selalu menunjukkan depresi. Nah, itu kategori dari penilaian untuk depresi sendiri ya, untuk GDS-nya. Sehingga memang kita tidak ada mencantumkan. Nah, kalau untuk senam yoganya sendiri ya, tadi senam yoga apakah ada perbedaan ya? Yang Eva ya, apakah senam yoga dilakukan pada semua tingkatan depresi? Ya, karena memang kami ya kalau dilihat juga dari berbagai jurnal yang terkait, tidak ada yang pemilahan ini yang depresi ringan, ini depresi sedang berat. Semuanya adalah langsung dilakukan dengan yang penting adalah penilaian dari GDS-nya itu ya dia ada rentang lebih dari 10. Tetapi kalau udah menunjukkan kelainan-kelainan jiwa, tentunya itu sudah tingkatannya lebih parah ya, bukan lagi ke arah depresi, tetapi itu sudah arah ke gangguan jiwa ya. Jadi di sini untuk senamnya yang dilihat, yang kami lihat dari berbagai sumber ya sama saja antara yang
depresinya yang selalu menunjukkan depresi dan juga hampir selalu menunjukkan depresi itu ininya sama ya, gerakannya. Kemudian juga depresi banyak yang bunuh diri ya. Depresi banyak menunjukkan bunuh diri. Nah, bagaimana itu upaya kita mana yang bisa diprioritaskan ya untuk mencegah terjadinya bunuh diri atau untuk menurunkan kejadian bunuh diri. Tentunya ini harus ada tadi yang sudah diungkapkan oleh pembicara, harus ada pemberdayaan kepada si lansia dan pemberdayaan kepada keluarga juga. Karena faktor dari penyebab dia menjadi depresi yaitu adalah kehilangan pekerjaan, kehilangan kawan, kehilangan sosialnya. Nah, itulah faktor-faktor yang bisa menyebabkan depresi sehingga berkelanjutan menyebabkan terjadinya bunuh diri. Sehingga perlu prioritas adalah pemberdayaan kepada lansia sehingga bahwa sekarang program itu diprioritaskan adalah lansia itu sebagai subjek ya, bukan sebagai objeknya. Itu barangkali Mbak Eva untuk jawabannya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili. Mohon maaf, ini karena ada 3 penanya kepada Bu Lili, kita bagi-bagi dulu untuk penanya yang berikutnya untuk Pak Joni dulu ya. Untuk Bu Lili mohon bisa dijawab di kolom chat ya. Pak Joni, di sini ada Pak Muhammad yang menanyakan tentang bagaimana kemandirian Pak dalam biaya operasional kegiatan di Karangoreda dan bagaimana memastikan keberlanjutan kegiatan ini Pak supaya lebih bentuk dukungannya supaya seperti apa gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Ira, bahwa biaya operasional kegiatan Karangwerda itu bisa ditentukan ya, berapa multimedia yang akan digunakan. Di awal memang agak besar ya, memang ada support yang tinggi, tetapi untuk keberlanjutan itu kita yang dulu memang sulit. Kami masih ada SK Gubernur itu ternyata otonomi daerah itu kabupaten kota. Jadi kadang SK Gubernur itu tidak begitu diperhatikan oleh bupati dan wali kota. Tetapi sekarang sudah ada Perpres ya, yang tahun 2017 sudah. Terus ada Permen Desa dan Tertinggal untuk desa dan penggunaan dana desa, dan juga ada keputusan Menteri Keuangan tentang supported SDGs desa. Ya. Nah, di situ salah satunya adalah desa inklusi. Tadi yang inklusi itu yang rentan lansia. Dengan demikian maka kita harus ketemu dengan BPD dan kepala desa. BPD akan membuat sebuah surat keputusan desa atau perdes ya, yang akan diikuti oleh kepala desa untuk mengeluarkan dana desa sekian persen untuk Karangwerda. Nah, itu baru bisa digunakan untuk keberlanjutan daripada Karangwerda dengan menggunakan multimedia tersebut untuk mengkontrol lansia yang ada di rumah-rumah. Nah, tentu kalau yang rumah ini memang perlu support dukungan dari keluarga juga, ya, nggak bisa untuk sepenuhnya desa itu yang mengeluarkan, nggak cukup karena ada PKK, karena ada Karang Taruna, ada macam-macam, ternyata banyak. Jadi kalau 1 miliar untuk 1 tahun itu telah terbagi-bagi umumnya antara 10 sampai 15% saja yang bisa digunakan di untuk Karangwerda ini, yaitu sekitar ya 80 juta dalam 1 tahun sampai 100 juta begitu. Untuk Bu Asminar ya, itu teman saya di UNER dulu ya. Mohon untuk berapa Karangwerda yang sudah terbentuk. Ya, terima kasih. Karangwerda terbentuk sudah lama dan jumlahnya sekitar 62%, tetapi banyak juga yang tidur.
yang aktif hanya sekitar 34% desa atau kelurahan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Apakah tidak bisa menjadi center of digital health yang bukan hanya berfokus pada penyediaan data, pemantauan status kesehatan? Nah, ini kan kami kan penelitian tentang Karangwirda dan ada support dari, karena saya adalah ketua pemberdayaan di Komda Lansia di Provinsi Jawa Timur, ada dana itu kami gunakan untuk itu. Nah, apakah pertanyaanku admin arsip bisa untuk itu? Ya bisa aja, tapi fokus saya untuk ke situ, admin arsip ya. Kesehatan, namun juga untuk edukasi dan intervensi keperawatan lansia. Tentu setelah kita kontrol bila ada masalah, karena di situ harus ada SDM yang tahu kesehatan dan juga tahu keperawatan, dan juga bisa koneksi kepada Ponkesdes. Jadi Jawa Timur itu juga setiap desa ada Ponkesdes, Pondok Kesehatan Desa, yang ketuanya adalah perawat, itu dikoneksikan dengan Karangwirda. Begitu. Terima kasih, Bu Hera. Iya, terima kasih. Ini kayaknya nggak adil, Pak Nur. Ada satu pertanyaan, silakan dijawab, Pak Nur. Bagaimana implikasi hasil penelitian pada pendekatan edukasi? Saya berikan 2 menit ya, Pak Nur. Mudah-mudahan bisa, Pak. Ya, terima kasih Bu Hera. Terima kasih untuk yang menanyakan. Dari Bu Karina. Ya, Bu Karina Megasari. Ini adik saya juga, rekan saya ini di negara orang dulu ya. Kaget saya ternyata ikut gabung juga. Ya. Jadi kalau kita lihat aspek kemanfaatan ataukah persepsi yang perlu kita tingkatkan saat ini adalah tentu saja kita perlu kemanfaatan ini perlu kita tinggikan dengan catatan lansia atau seluruh masyarakat Indonesia ini sadar akan vaksinasi begitu. Tetapi terjadi dengan budaya orang Indonesia itu kan vaksin tidak semudah ketika kita berada di luar negeri. Tentu saja singkatnya di luar negeri kita hanya membuka vaksinasi, semua orang akan datang sendiri dengan kesadaran mereka untuk vaksin gitu. Tetapi kalau kita dilihat di Indonesia yang terjadi adalah vaksin itu harus dipaksa gitu kan. Dipaksa untuk tidak boleh masuk mall, dipaksa untuk tidak boleh perjalanan, dipaksa untuk diberhentikan dari program bantuan pemerintah dan lain sebagainya, sehingga orang akan cenderung melakukan vaksin dengan keterpaksaan. Nah, ini loh yang terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan cakupan imunisasi sedangkan setiap orang tidak mempunyai kesadaran? Maka ketika kita berbicara tentang hybrid model, maka persepsi ini ada di perceived benefit. Jangan dijadikan perceived barrier ini menjadi sebuah hambatan yang nanti akan menghambat orang untuk berperilaku. Kita tingkatkan dulu persepsi sustainability severity-nya, kita tingkatkan benefit yang dirasakan oleh masyarakat, terutama untuk lansia, sehingga dengan adanya kemanfaatan ini yang besar dan akan dirasakan walaupun dalam wujud persepsi, ini akan mampu mendorong seseorang untuk berperilaku. Jadi kalau kita sinkronkan kembali ke hybrid model, perubahan persepsi ini penting, tetapi persepsi ini perlu kita dorong untuk ke arah yang lebih aplikatif, seperti bagaimana memanfaatkan vaksinasi ini untuk kehidupannya. Jadi itu yang akan kita terapkan untuk ke depan, sehingga cakupan imunisasi terutama untuk lansia nanti bisa tercapai dengan baik. Gitu. Terima kasih, Bu Hera. Monggo. Ya, baiklah. Sangat luar biasa ketiga pemateri kita di sini. Terima kasih banyak kepada Bu Lili, Pak Nur, sama Pak Dr. Joni yang sudah memaparkan materinya, dan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu tidak bisa mengcover seluruh pertanyaan, terutama Bu Lili. Mohon dijawab saya di chat ya Bu, karena kita harus segera kembali ke main room. Saya tadi di chatnya jam 1.00 sebenarnya harus berakhir kita di ruangan ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh Bapak dan Ibu yang sudah bertanya dan kepada seluruh pemateri. Saya sebagai moderator di room 2, mohon maaf jika ada yang kurang baik pada yang saya lakukan pada room 2 ini. Sekali lagi kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke main room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Hera, para bicara. Ya, terima langsung kasih. Leave room ya. Ya, langsung balik ya Bu ya. Leave room ya. Ya. Terima kasih Bu Hera.
Sama-sama Bu Puji. Jangan leave meeting ya, leave breakout room. Ya, leave room saja. Udah. Bentar kok belum bisa ke main room ya? Kok belum pada bisa ya? Ya, ke live room ya. Iya. Belum ada itunya. Udah, itu muncul lagi live room-nya. Kita belum muncul lagi nih live room. Ada